Selamat datang kembali di tutorial Cloud Desk. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai modul housekeeping, di mana judul tutorial kali ini adalah merubah room status. Jadi room status di Cloud Desk itu ada beberapa room status. Untuk lebih jelas mengenai room status akan kita tampilkan dalam bentuk bagan bagaimana perubahan dari room status tersebut. Adapun cara merubah room status ada di menu dari dashboard. Kita lihat di housekeeping, room status. Nah, ini kelompoknya housekeeping itu ada dua, room status dan engineering. Sebelum masuk ke sini, kita akan belajar dulu bagaimana perubahan room status itu sendiri di Cloud Desk itu. Bagaimana status yang berubah secara otomatis dan status yang harus dikerjakan oleh housekeeping. Dari room status itu bisa kita lihat di bagan berikut. Nah, oke. Seperti Anda lihat di sini, room status itu yang bentuknya kuning, warnanya kuning ini visi, USI, ini yang bersih. Kemudian yang merah ini yang kotor. Kemudian satu lagi yang kuning ini adalah yang out of order. Nah, ini jadi vacant clean, occupied clean, vacant dirty, occupied dirty, occupied clean, out of order. Nah, ini adalah statusnya. Sedangkan yang berwarna abu-abu ini adalah proses. Beberapa prosesnya adalah harus dikerjakan manual, harus ada perintah. Sedangkan yang beberapa lagi itu otomatis. Oke, sekarang kita mulai dari status kamar siap dijual. Ini namanya vacant clean, bersih dan kosong. Nah, ini siap dijual. Nah, prosesnya berikutnya adalah setelah dijual tamu check-in. Pada saat tamu check-in, room status otomatis menjadi occupied tapi masih clean. Ya, jadi sudah ada isinya, sudah ada penghuninya, cuman masih bersih karena masih baru saja masuk. Kemudian setelah malam hari melewati naik audit ini ya, NA, naik audit, ini lewat malam hari, pagi harinya maka status menjadi occupied dirty. Occupied terisi, dirty kotor. Nah, jadi posisi setelah malam hari, pagi harinya sudah posisi occupied dirty. Pada pagi harinya ada perintah dari housekeeping untuk membersihkan kamar ini. Maka housekeeping melakukan pekerjaannya dan merubah status setelah membersihkan kamar menjadi occupied clean. Jadi ada isinya tapi sudah dibersihkan oleh housekeeping. Setelah itu jika tamu check out, nah ini proses yang dilakukan oleh kasir. Kalau ini tadi dilakukan oleh reception, check-in. Kalau check-out, itu dilakukan oleh kasir. Oke, setelah check-out, otomatis room status menjadi kosong, vacant, dirty. Kosong dan kotor. Karena kalaupun itu sudah dipakai meskipun sebentar oleh tamu, maka posisinya harus selalu kotor. Karena harus dibersihkan lagi supaya bisa dijual lagi. Maka setelah vacant dirty, maka ada perintah lagi dari housekeeping untuk membersihkan kamar supaya menjadi bersih lagi, vacant clean. Nah, seperti ini. Siklusnya berulang seperti ini terus selama berjalan normal, tidak ada kamar rusak dan sebagainya. Nah, ini akan berputar terus di sini. Oke, berikutnya ada status lagi yang di luar konsep bersih. Jadi pada saat setelah dilihat ternyata ada kerusakan, maka bagian reception menginformasikan bahwa ada kamar yang rusak. Maka kamar yang rusak tersebut statusnya menjadi OOO. Nah, ini status. Status OOO ini adalah status yang dikirim ke engineering. Nah, jadi engineering, ada modul engineering nanti yang akan
melihat status-status yang OOO. Dia ada proses untuk work order di mana dia harus menyelesaikan kamar yang OOO ini. Nah, setelah dia selesai memperbaiki status kamar tersebut menjadi sudah bisa layak dipakai lagi, maka dia merubah status menjadi sudah selesai dikerjakan, posisinya menjadi vacant dirty, di mana housekeeping harus ngecek lagi untuk membersihkan. Jadi meskipun sudah diperbaiki oleh engineering, maka statusnya menjadi kotor, tapi kosong, kemudian housekeeping membersihkan lagi, posisi setelah dibersihkan maka siap dijual lagi. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua siklus, satu yang siklus operasional, satunya lagi adalah siklus di mana kamar tersebut posisi rusak, kemudian diperbaiki, siap dijual lagi. Nah, seperti itu. Jadi mungkin harus paham dulu siklus yang harus dikerjakan seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke sini, kembali lagi ke housekeeping, room status. Nah, ini adalah posisi kamar. Artinya kalau yang ini ada tamunya, tapi masih bersih, belum kotor. Kenapa? Karena satu barusan check-in atau sudah dibersihkan. Ya, seperti kita lihat tadi di siklus tadi ya. Nah, ini ada occupied clean. Under repair. Nah, ini adalah yang OO. Jadi kamar 103, kalau Anda lihat di posisi tadi, dia posisi yang OO. Dia berarti posisi yang ada di sini. Ya, OO. Ya, jadi itu. Kemudian, ini occupied clean. Nah, need to clean up. Vacant dirty. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk housekeeping. Ya, kenapa ini ada di menu ini ada di housekeeping? Kalau ada yang merah-merah ini, vacant dirty. Kalau kita lihat di sini, posisinya ada di sini, vacant dirty. Nah, ini. Jadi ada perintah untuk housekeeping untuk membersihkan, untuk bisa dijual lagi. Occupied clean. Nah, terusnya, need to clean up, ready to sell. Nah, ini yang hijau. Ini adalah siap untuk dijual alias VC. VC artinya kalau kita lihat di sini, VC adalah yang ini. Ya, seperti itu. Oke, bagaimana cara merubah status dari modul housekeeping ini? Mudah sekali. Jadi pada saat VD, maka housekeeping mengerjakan kamar 210 seperti ini ya, 210. Dibersihkan, kemudian setelah selesai dia merubah status ini untuk menginformasikan kepada reception, orang depan, bahwa kamar ini sudah dibersihkan. Maka dia tinggal klik ini, need clean up, klik di sini. Are you sure want to change status to vacant clean? Oke. Nah, maka kamar 210 ready to sell. Coba 211. Setelah selesai dibersihkan, maka diklik di sini, terus change to clean, maka vacant clean. Jadi kalau kita lihat di proses tadi adalah proses ini. Klik tadi adalah proses dari VD ke VC. Ya. Oke, seperti itu. Sekarang sama juga pada saat proses occupied dirty ini ya. Occupied dirty, nah ini adalah proses yang kalau ini need to clean, maka ini occupied dirty, ya housekeeping yang ini menjadi OC. Ya, kalau kita praktekkan, ini OD, kamar 111, need to clean, oke. Nah, maka kalau kita lihat, kamar 111 occupied clean. Nah, jadi dia pindah dari OD ke occupied clean. Ini ya, oke. Nah, terus berikutnya bagaimana kalau ada kamar yang OO ya. Nah, OO out of order itu adalah harus dari yang VC, reception melakukan menjadi OO. Tidak ada yang dari VD atau dari OD, tidak. Harus yang VC. Maka kita lihat kalau yang VC misalnya ini tidak bisa. Ini tidak bisa diklik, ini tidak bisa karena masih ada tamunya. Dia harus dipindah dulu. Jadi lihat video cara memindah tamu ya. Nah, terus kemudian kita hanya bisa merubah yang VC.
Nah, VC ini ready to sell. Nah, ini bisa kita rubah menjadi OO. Kalau kita klik, dia out of order. Room status is vacant clean. Do you want to change it to out of order? Nah, mulai kapan ini out of order? Nah, misalnya AC-nya rusak. Nah, misalnya begini, broken AC, kan gitu kan. Nah, maka kita harus memberi keterangan kepada out of order tadi apa rusaknya. Nah, kemudian ini adalah password. Password ini adalah password manager ya. Tidak semua orang bisa merubah menjadi OO. Harus sepengetahuan dari manajer. Apakah benar ini memang dirubah menjadi OO. Nah, jadi ini kita rubah menjadi saat OO harus ada passwordnya. Nah, ini contoh password defaultnya dia 123. Oke, room status change to out of order. Nah, ini menjadi OOO. Nah, tadi ada satu orang, nah sekarang broken AC. Nah, ini 210. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan tadi visi oleh orang tersebut jadi OOO. Jadi dia orang yang tahu nanti adalah orang engineering. Nah, kalau kita lihat di sini ada menu engineering. Nah, maka kamar 210. Nah, ini sudah dikirim ke engineering dalam proses on progress. Ini nanti tentang merubah status kamar dari engineering ini, dari OO menjadi VD, menu engineering nanti akan kita terangkan dalam video tersendiri. Oke, sementara kita lihat yang room status dulu. Oke, seperti itu cara merubah status. Jadi Anda harus paham dulu siklus dari perubahan status ini. Beberapa ini otomatis, yang ini harus pengetahuan dari housekeeping, harus dikerjakan. Setelah ini dikerjakan, baru akan berubah. Misalnya dari OD dibersihkan dulu menjadi OC, dari VD dibersihkan dulu menjadi VC. Demikian perubahan tentang siklus housekeeping room status. Berikutnya nanti akan kita jelaskan tentang menu engineering yang berkaitan erat dengan menu housekeeping ini tentang merubah status. Demikian, semoga bermanfaat, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.